kami atas kebodohan kami. Ampuni kami atas keberadaan kami ya Bapa. Biarlah kasih setiamu yang melampaui segala akal turun atas kami. Ampuni kekurangan kami Tuhan. Biarlah Kau sempurnakan segala sesuatu dalam hidup kami yang membuat kami boleh berdiri di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih penyertaan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami yang mau menyembah Engkau Raja segala Raja, Allah yang hidup, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan pada kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus yang hidup, Bapa dan Tuhan kami. Darah-Mu membungkus semua apa yang kami pakai untuk memuliakan Engkau Bapa. Biar darah menguduskan kami, yang membuat kami kuat dan semakin teguh di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku tolak segala kuasa kegelapan apapun yang mengganggu ibadah ini, perintahkan keluar dalam nama Yesus. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang turun Bapa. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu dengan kerinduan kami Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku melekat kepada-Mu dalam kemuliaan yang kudus.
Ampuni kami yang bermain-main dengan hati kami Bapa. Ampuni dengan pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu yang melampaui segala akal turun atas kami Tuhan. Angkat semua beban Tuhan Yesus. Gantikan dengan sukacita Tuhan. Supaya kami bersukacita tinggal di dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Raja kami Tuhan, Kau penghibur kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mataku yang selalu tertuju padamu Tuhan. Aku ingin melihat kemuliaan-Mu Bapa. Bukakan selaput di mata kami Tuhan. Untuk kami bisa melihat kemuliaan-Mu Bapa. Bukakan selaput di telinga kami mendengarkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencana-Mu Tuhan. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu Yesus Tuhan. Ku mau mengikuti. Itulah suruhan kami Bapa. Menyenangkan hati-Mu, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan, Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti-Mu Tuhan. Mengikuti kehendak-Mu Bapa, Mu ya Bapa.
memuliakan hati-Mu Tuhan seumur hidup kami Bapa. Karena Kau pencipta kami Bapa. Kami mau nyembah Engkau Allah pencipta kami. Kau Allah maha besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa penciptaku, ku sembahkan Yesus penebusku, darah-Mu tebusku, pulihkan hidupku. Bapa penciptaku, ku sembahkan Yesus penebusku, darah-Mu tebusku, pulihkan hidupku, ku sembah. Besarlah Kau Tuhan, sebab Kau mulia, mulialah Kau Yesus, agunglah nama-Mu di bumi, di surga. Besarlah Kau Tuhan, sebab Kau mulia, mulialah Kau Yesus, agunglah nama-Mu di bumi, di surga. Itulah kami memuji Engkau Tuhan. Kami sembah Kau pencipta kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Biarlah hati kami bergejolak kepadamu Tuhan. Biarlah hati kami memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Kau Bapa. Kami memuliakan-Mu.
Kau besar, besarlah Kau Tuhan. Sebab Kau mulia, mulialah Kau Yesus. Agunglah namamu di bumi. Bagimu Bapa, berfirmanlah tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Berbicaralah Bapa, biarlah dalam membungkus kami, supaya setiap firman-Mu Tuhan, boleh kami dengarkan dan kami tahu Engkau Allah yang besar. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Ya kan duduk Bapak Ibu. Saudara perhatikan, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasuki uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Amin. Saudara-saudara, bicara persembahan. Persembahan adalah bentuk dari satu ekspresi seseorang untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu dulu kita bersama. Persembahan adalah bentuk sukacita atau ekspresi yang lahir dari hati seseorang, memberikan sebagai tanda terima kasihnya. Saudara, ketika orang mempersembahkan sesuatu dan itu tidak lahir dari hati, maka persembahan itu tidak Tuhan anggap. Itu dulu yang kita harus pahami. Seseorang yang memberikan persembahan tidak keluar dari hatinya, maka itu Tuhan tidak anggap. Banyak orang memberikan uang ke panti asuhan, banyak orang memberikan uang kepada orang-orang yang tidak mampu, atau banyak orang memberikan sesuatu kepada orang yang
butuh pertolongan, tetapi ketika itu tidak lahir dari hati, maka itu dianggap satu kejahatan. Karena seseorang yang memberikan, yang sebenarnya adalah orang yang memberikan adalah orang yang benar-benar dia tahu bahwa dia sudah diberkati. Dia tahu bahwa dia sudah mendapatkan lebih daripada apa yang Tuhan sudah berikan. Makanya susah ketika orang mempersembahkan sesuatu bukan lahir dari rasa syukur dan rasa cukup. Ini sesuatu yang berat ketika melakukan itu. Kalau orang mungkin berpikir, loh saya mempersembahkan sesuatu itu kan Alkitab mengatakan bahwa kita harus memberikan kepada panti asuhan, menolong orang-orang yang miskin. Tetapi ketika itu tidak lahir dari hati, maka itu dianggap satu kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa kasih adalah sia-sia. Sesuatu yang sia-sia maka itu adalah kejahatan. Makanya saudaraku, kalau orang datang kepada Tuhan hanya sekedar store muka, kalau orang datang kepada Tuhan hanya sekedar melakukan sebuah ritual ibadah, maka itu dianggap sebuah kejahatan besar. Kalau saudara datang kepada Tuhan tidak dengan hati yang merindukan Tuhan, maka segala sesuatu yang saudara lakukan dianggap satu kejahatan. Makanya Alkitab katakan, saudara, ketika Yesus dilulukan di Yerusalem, orang mengatakan, muridmu suruh diam. Tapi apa yang Yesus katakan? Kalau mereka diam maka batu-batu ini akan hidup menyembahku. Kenapa? Karena lebih mulia orang-orang yang benar-benar hidup dengan hati yang benar-benar menyembah. Maka itulah persembahan. Kalau kitab Ibrani katakan apa? Kita buka dulu Roma 12. Saudara baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang pertama. Oke, saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Persembahan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan mau segala segenap kehidupan kita dipersembahkan buat Dia. Berarti di situ ada apa? Ada tindakan, ada mendengar, ada fokus, ada reaksi, ada hati yang memberi. Kalau tidak kita akan gagal masuk dalam hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Makanya kenapa janda miskin itu dianggap lebih besar pemberiannya dari orang umum. Karena dia memberikan dari segenap hati. Kalau orang segenap hati, dia tidak lagi berpikir tentang kekurangannya. Dia tidak berpikir lagi tentang upah yang dia dapat. Dia tidak berpikir lagi tentang keletihannya. Tapi dia memberikan dari segenap hati. Ya kan? Kalau ibu-ibu mungkin lebih paham ini ya. Yang ibu-ibu yang punya anak ya lebih paham kali ya. Karena di tengah-tengah dia capek satu harian. Waktu malam-malam anaknya minta makan, udah dia capek satu harian, dia harus bangun dan menyiapkan makan buat anaknya. Kenapa? Ya karena itu lahir dari hatinya.
Inilah yang Tuhan perhitungkan menjadi sebuah kasih yang besar. Makanya kembali saudaraku, ketika orang-orang datang ke Tuhan tidak dengan hati, ini jadi persoalan besar. Saya mau katakan Bapak Ibu, ketika seorang datang ke gereja hanya untuk mendapatkan damai sejahtera, kau akan keliru. Gereja tidak memberikan damai sejahtera. Kau mau mendapat pertolongan Tuhan, gereja tidak memberikan pertolongan itu. Bukan gereja, bukan tempatnya untuk itu. Makanya kegagalan banyak orang selalu mencari apa yang dia pikirkan. Bahkan ada orang memberikan perpuluhan hanya untuk supaya Tuhan memberkati usahanya. Menjaga semua miliknya. Ini kejahatan. Makanya saya katakan tadi saudara yang terkasih, ketika ada orang yang mempersamakan dari hati, dia tidak peduli lagi keadaannya. Si janda miskin ini dia tidak peduli kekurangannya. Dia merasa bahwa dia lebih. Makanya dia memberikan. Alkitab katakan apa? Orang yang memberikan adalah orang yang akan diberkati. Amin. Makanya kalau seseorang yang tidak pernah keluar dari kepelitannya, hidupmu akan begitu-gitu aja. Kau tidak pernah keluar dari kepelitanmu, kau pelit dengan banyak hal. Kau pelit dengan uang, kau pelit dengan perhatian, kau pelit dengan tenaga. Apalagi yang kau punya untuk memuliakan Tuhan. Sementara Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama. Tapi ketika seseorang menghitung segala sesuatu, mau datang ke gereja aja dia pikir, usahaku nanti sayang kalau aku nggak buka jualan dulu. Ada kerjaanku. Ada saudaraku yang datang dari kampung, ada yang ini, ada yang itu, ada arisan dan segala macam. Lalu menghitung segala sesuatu. Maka itulah kejahatan yang utama. Kau tidak akan pernah dapat bagian dari kerajaan sorga. Kenapa? Karena kasih yang harusnya kau berikan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu gagal. Makanya persembahan kita itu tidak pernah Tuhan anggap. Coba kembali kita lihat diri kita. Persembahan apa yang kau berikan kepada Tuhan dengan ketulusan hati tanpa harapan dikembalikan? Coba saudara jawab dari hati saudara. Persembahan apa yang saudara berikan kepada Tuhan dengan segenap hatimu tanpa kau meminta kembalinya? Saya berikan ini kepada Tuhan, saya enggak peduli saya akan diberkati apa tidak. Saya berikan kepada Tuhan, saya enggak peduli saya dilindungi apa tidak. Saya berikan kepada Tuhan, saya tidak peduli apapun dalam kehidupan saya, sekalipun masalah tetap ada dalam hidup saya. Coba masing-masing lihat. Kalau kau menghitung segala sesuatu apa yang Tuhan berikan kepadamu, artinya kau lagi menghujat Tuhan. Kita gagal melakukan yang utama perintah Tuhan. Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dia tambahin tuh. Dengan segenap kekuatanmu. Berarti gak ada kata capek. Berarti gak ada kata bosan. Berarti gak ada kata stres, letih dan segala macam. Karena itulah yang kita mau lakukan. Makanya saudara yang terkasih,
Apa yang kau mau persembahkan buat Tuhan? Itu pertanyaan besar. Apa yang kau mau persembahkan buat Tuhan? Apa yang kau persembahkan yang terbaik buat Tuhan? Coba saudara jawab. Apa saudara yang mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan? Ada yang terbaik yang mau kau berikan buat Tuhan? Apa yang terbaik yang kita milikin? Kira-kira apa? Apa yang terbaik yang kita mau berikan sama Tuhan? Apa yang terbaik yang kita punya? Ada hati, yang lain apa yang terbaik? Kalau hati masih tanya-tanya kita. Apa yang terbaik yang manusia punya? Yang kita punya? Yang terbaik apa? Ada tubuh, yang lain apa? Tapi yang terbaik yang manusia punya? Tahu? Dosa yang kejahatan yang terbaik yang manusia punya. Karena manusia ini penuh dengan tipu daya. Mencoba datang ke gereja supaya Tuhan berkati, itu kan kebodohan. Itu kan kejahatan. Yang kita punya persembahan yang terbaik adalah dosa kita. Di situ ada kelemahan, di situ ada stres kita, di situ ada kekecewaan kita, itu yang terbaik. Mau memberikan sama Tuhan? Jangan-jangan dosa kita gak mau berikan, kita keep terus. Kekecewaan kita terus, sakit hati kita keep terus, kita pegang terus kuat-kuat. Kemalasan kita pegang terus. Pengen uang kita pegang terus, itu dosa. Dan hari ini Tuhan minta persembahan dosamu kau berikan sama Tuhan. Itulah yang terbaik. Makanya dikatakan bahwa persembahan janda miskin itu dengan segala kekurangannya itu jauh lebih besar dari yang lain. Dosa kita, tipu-tipuan kita sama Tuhan. Kadang-kadang kita sering gitu kan, negosiasi. Seolah-olah Tuhan butuh kita. Apa nego kita? Tuhan kalau nanti udah kau berikan aku rumah, baru aku setia. Kalau kau sudah berikan nanti aku pekerjaan yang bagus, baru aku setia total Tuhan. Kalau nanti suamiku sudah bertobat, baru aku setia. Kalau anakku sudah baik, baru aku setia. Kalau penyakitku sudah sembuh, baru aku setia. Itulah kejahatan banyak orang yang masuk dalam gereja. Padahal gereja adalah tempat orang mempersembahkan tubuhnya sebagai ibadah yang sejati. Kalau kita selalu hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan pun akan menghitung segala sesuatu yang diberikan sama kita. Ya. Kita hitung-hitungan dengan waktu. Kita hitung-hitungan dengan pekerjaan kita. Tunggu dulu pekerjaanku belum selesai nih, sayang. Nanti gak ada bayar kontrakan, nanti gak ada begini, begitu dan segala macam dengan semua alasan kita. Saudara, satu hal yang kita harus paham dengan benar. Tuhan tidak butuh kita. Kitalah yang butuh Tuhan. Makanya setiap orang yang percaya datang menyembah Dia. Memberikan persembahan yaitu tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Sebagai ibadah yang sejati. Makanya dampaknya adalah orang harus hidup kudus. Orang harus datang dengan kerinduan. Orang harus hidup dengan hati yang benar. Bukan karena masalahmu selesai, bukan karena suamimu baik, bukan menunggu anakmu baik, bukan menunggu anakmu sukses, bukan menunggu utangmu lunas dulu. Bukan menunggu segala sesuatu baik dalam hidupmu, bukan. Kalau itu yang kita pikirkan, orang lain melakukan yang jauh lebih baik, lebih besar dari kita.
Tapi yang Tuhan mau adalah kita datang dengan sepenuh hati kita, mempersembahkan apa yang terbaik dari dalam hidup kita. Apa itu? Dosa. Karena hati kita nggak punya. Kalau kita punya hati, saudara-saudara yang terkasih, waktu kau dikasih makan, dikasih berkat, kau akan balas berkali lipat. Benar gak? Ya. Kalau saudara tahu orang di pinggir jalan sana, waktu saudara kasih 100.000, bisa dia sembah, kau bisa nangis dia, makasih Pak, makasih, betul gak? Dia ngikutin. Bahkan saya bilang, kita gak punya yang terbaik, hati kita juga gak punya. Yang ada kita cuma punya dosa, itu pun kita pelit melakukannya. Bahkan saudaraku, sadarilah keberadaan hidupmu hari ini. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh Yesus, itu yang saudara harus tahu. Ketika Tuhan menciptakanmu, Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Kuncinya cuma satu, masuk ke dalam kekudusannya Tuhan. Berhenti dengan akal-akalan. Berhenti dengan semua tipu daya yang selama ini kita ciptakan. Hati-hati. Kalau kau punya uang, rumahmu kau kasih ke gereja. Semua tabunganmu kau kasih. Tapi tidak dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Semua akan sia-sia. Semua akan sia-sia. Karena dianggap Tuhan orang jahat, penipu yang lagi memberikan persembahan. Bukan orang benar, tapi seorang penipu, orang yang akal-akalan lagi memberikan persembahan. Itu yang terjadi. Karena ada orang begitu, ketika sakit lalu dia minta Tuhan menyembuhkan, Tuhan sembuhkan, dia serius. Itu namanya tawar-menawar dengan Tuhan. Mampukah kita menjadi anak-anak Tuhan sekalipun badai tetap ada dalam hidup kita, kita tetap mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Mampukah? Atau kita tunggu nyaman dulu semuanya, tunggu baik keadaan dulu baru kita benar-benar total ke Tuhan? Hati-hati saudara yang terkasih. Karena hari-hari ini Tuhan hanya membukakan jalan kepada orang-orang yang benar-benar mencintai Dia. Kalau enggak, Tuhan enggak bukakan apa-apa. Maka hidup kita nanti flat aja. Bahaya ketika Tuhan tidak membukakan apa-apa dalam hidup kita. Tidak ada kesadaran, tidak ada gairah, tidak ada ketulusan. Ini yang paling bahaya. Kalau saudara tidak punya kesadaran, maka saudara tidak akan datang dengan pada Tuhan minta ampun dosa. Itu yang pertama. Ketika saudara tidak punya ketulusan, maka otak kita akan selalu apa yang saya dapatkan. Hukumnya ke neraka. Kalau kau tidak pernah punya kesungguhan, maka kita akan selalu katakan, tunggu saya dapat sesuatu dulu baru saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Makanya saudara, kuduskanlah tubuhmu dan kuduskanlah hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan mau memberikan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tapi Tuhan tahu orang ini belum hidup dalam kebenaran. Makanya semuanya terasa flat aja kan. Hidup flat. Bangun tidur bingung. Kerja dengan kebingungan. Kadang malas, gak punya gairah. Kadang ya udahlah, daripada nanti gak punya uang ya udah kerjalah. Kadang gak ada gairah. Makanya
persembahan dan penyembahan menjadi satu kesatuan. Kau menyembah Tuhan dengan ketulusan hatimu, di situ kau mempersembahkan semuanya hidupmu buat Tuhan. Mempersembahkan semua dosamu supaya darah Yesus mengampunimu dan menguduskanmu. Engkau masuk dalam hadirat Tuhan yang sempurna. Amin. Lakukanlah dari segenap hatimu. Coba kita mulai introspeksi diri kita. Apa yang selama ini kita lakukan? Apa yang membuat Tuhan macet dalam hatiku? Apa yang membuat saya gak mendengar suara Tuhan? Apa yang membuat saya tidak bergairah? Apa yang membuat saya tidak semangat? Apa yang membuat saya selalu hitung-hitungan waktu dengan Tuhan? Jangan habiskan hidupmu hanya untuk melakukan kehidupan dunia ini. Tapi mulailah latih dirimu beribadah hari lepas hari. Siapa yang setia, dia akan mendapatkan hadiah dari Tuhan. Kesetiaan itu. Makanya Tuhan selalu menuntut, kalau di Wahyu kita perhatikan, siapa yang mendengar dan setia, maka dia yang akan hidup dalam kekekalan sesungguhnya. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat semua cinta-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami harus mempersembahkan hidup kami kepadamu, karena itulah ibadah yang sejati. Sampai ini kami belum mempersembahkan itu semua Tuhan. Kami masih terikat dengan dunia ini, kami hidup dengan apa yang kami pandang baik. Kami kehilangan cinta-Mu Tuhan. Bahkan kami tidak punya kekuatan untuk menjalankan hidup kami Bapa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kalaupun kami sering datang ibadah Tuhan. Kami datang beribadah hanya sebagai kami orang Kristen setiap hari Minggu. Itu pun kadang kami malas Tuhan. Karena kami tidak punya gairah, kami tidak punya semangat. Pikiran kami hanya bagaimana kami kaya, bagaimana kami hebat, bagaimana kami bisa bertahan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami tidak tahu Tuhan bahwa kami sudah kehilangan jiwa kami Bapa. Kami sudah kehilangan kesempatan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Pecahkan hati kami yang keras Tuhan. Pecahkan pikiran kami yang buntu Tuhan. Supaya keluar air yang hidup, yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi kami. Yang mengantar kami untuk selalu datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa
berdiri kita katakan, ku berikan syukurku. Buat kebaikan-Mu Tuhan, ku berikan syukurku Yesus, ku berikan syukurku buat kebaikan, buat pertolongan-Mu oh Yesus, tak jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik. Katakan dari hatimu, ku mengasihi Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kita katakan dari hati kita yang paling dalam, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau beriang-riang Tuhan karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu membuat kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Katakan, Dia akan
jiwaku, Dia bersama dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Kita katakan lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan dosaku. Dia bersama dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Amin. Dia Yesus harapan kita. Amin. Berharaplah kepada Dia dengan hatimu yang tulus. Tak pernah kita ragu. Kita katakan dari hati kita, saya tak pernah ragu Tuhan atas kasih setiamu. Amin. Tak pernah ku ragu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tak curah bagiku selamanya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Kita katakan lagi, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kau tuntun langkahku. Kita katakan, Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tak curah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. 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 Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda penyerahan dan ketidakmampuan kami. Biarlah tangan-Mu Kau tumpah atas kepala kami.
Dan tangan-Mu menyatu atas tangan kami dan mengalir yang ada padamu kepada kami. Kuatkan kami Tuhan, kuduskan kami di hadapan-Mu. Berikan kami gairah yang baru dan semangat yang baru. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa turun atas-Mu. Cinta kasih, berkat dan sukacita turun atas-Mu. Kuasa dan hikmat yang melampaui segala akal turun atas-Mu. Dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu. Dari Roh Kudus Roh Allah yang mengasihi, memberkati, menjaga kau sampai Tuhan menjemputmu. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita percaya berkata amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku. Sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku. Sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku. Amin.